data kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat 3 tahun terakhir trennya turun. Sumatera Barat itu dulu pernah menjadi destinasi utama Indonesia. Blueprint daripada pariwisata Sumatera Barat itu selalu tidak fokus. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita industri, pemerintah. Apa penyebab utama? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi, Bapak Haji Asnawi Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil beliau akrab Bang Ucok gitu. Siapa sih yang tidak kenal Asnawi Bahar? Beliau seorang pengusaha juga, organisatoris di sebuah organisasi usaha, dan memulai karir dari bawah seperti pengurusan Kadin, terakhir juga dipercaya sebagai ketua umum DPP Asita, Asosiasi Travel Agent. Ya, ini komponen-komponen seperti inilah yang mendukung sektor dari industri pariwisata Sumatera Barat. Di samping juga banyak pemikiran, banyak juga pengalaman beliau di sektor pariwisata Sumatera Barat. Kita akan coba telisik dari pemikiran dan pengalaman seorang Asnawi Bahar, bagaimana potret pembangunan Sumatera Barat ke depan. Benarkah pariwisata masih menjadi salah satu sektor strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat? Bang Ucok, Ya. nah, sebelum kepada materinya, kok bisa orang manggil Bang Ucok gitu kan? Bang Ucok ini kan juga semacam di arah utara juga ini, atau gimana nih Bang Ucok? Iya, akrab dipanggil Bang Ucok gitu. Jadi saya itu dilahirkan di Tanjung Balai dari orang tua Bukit Tinggi, dan ibu saya memang orang Teluk Nibung Melayu. Oh, Kenapa orang tua saya merantau sebagai seorang tentara ya, menikah di sana, dan ibu saya berasal dari situ. Jadi orang Melayu Delhi lah ibu saya. jadi penghargaan lah ya maksudnya ini. Tapi kalau lahir laki-laki, Ucok. Ucok gitu. Banda. Nah, itu punya sejarah rupanya begitu. Pak Asnawi Bahar ini di sebagian kalangan yang selevel seletingnya beliau panggilnya Pak Ucok gitu. Saya sendiri pun juga terbawa panggil Bang Ucok gitu. Di samping juga aktivis, juga beliau menyelesaikan Magister Sains Manajemen di Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Nah, Bang, ini Abang melihat selaku pengusaha, selaku praktisi pariwisata, pengamat dan pemerhati, dan juga udah banyak organisasi terkait seperti itu. Pertanyaan awalnya adalah, masih strategiskah sektor pariwisata berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat? Ada dua hal yang perlu Oke. saya jelaskan ya, Bang Hidayat ya, bahwa kita punya optimisme dan pesimisme. Saya ingin bicara dulu optimisme. Siap. Bahwa Sumatera Barat itu dulu pernah menjadi destinasi utama Indonesia. 10. Kapan itu? Di zaman saya jadi ketua Asita pertama. Oh, Jadi 10 destinasi utama di Indonesia Sumatera Barat. Optimismenya adalah bahwa Sumatera Barat itu mempunyai kapasitas untuk itu. Punya alam yang indah, oke. budaya yang sudah sangat luar biasa, lalu kulinernya juga sudah luar biasa. Setelah itu kita ini kan terkenal santun ya. Itu sebuah modal dasar. Kultur kita. Iya, itu optimisme. Yang kedua adalah bahwa kita punya kota bekas kota Republik Indonesia, PDRI Bukit Tinggi ya, yang menjadi modal dasar bagi pariwisata Sumatera Barat sebagai sebuah titik poin keberangkatan pariwisata Sumatera Barat, sehingga ini menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Oke. Itu optimismenya. Selain itu juga kita kuliner kan sudah terkenal ya, bahwa masakan rendang kita itu sudah berkali-kali menjadi masakan terenak di dunia. Ya. Jadi bukan kata kita, tapi kata agen internasional itu. Oleh sebab itu maka menurut saya ini modal dasar optimisme. Yang kedua adalah semangat, bahwa dari awal dulu dari silih berganti kepemimpinan daerah itu
semangat untuk membangun itu terus berjalan. Lalu pesimismenya indikatornya bahwa ternyata kita semakin hari semakin tidak bisa memanfaatkan momentum itu. Oh ya? Akhirnya 10 destinasi wisata utama itu kita sudah tidak masuk lagi. Yang kedua, Oke, kita coba urai. Ya. 10 destinasi wisata nasional termasuk Sumatera Barat sekitar 2015 sampai 2013 sampai 2016. 2016 ya. Berarti masih baru, masih hangat. Sekarang tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi. Sekarang skala prioritas utama sudah sekarang. Siap, lanjutkan, Bang Ucok. Jadi otomatis bahwa ketika kemunduran terjadi, ini seharusnya kita sudah mulai mengevaluasi. Ya. Seperti apa kita akan membentuk pariwisata ini, akan kemana kita. Nah dari potensi yang ada tadi yang masih survive itu adalah Mentawai. Sementara Bukit Tinggi sebagai destinasi utama di Sumatera Barat itu sudah over capacity. Ya, orang sudah berbicara over tourism, kita over touristy karena memang daya tampung dari Bukit Tinggi itu sudah crowded ya. Jadi kapasitasnya sudah over tourism sehingga ini juga perlu pemikiran. Lalu berikutnya kita katakan juga bahwa sumber daya manusia Sumatera Barat itu tidak cepat mengantisipasi pertumbuhan kepariwisataan ini yang industrinya terus berkembang. Ya. Ya. Nah, industri yang terus berkembang ini apabila masih disikapi dengan budaya birokrasi ini tidak bisa. Nah, itu dia. Nah, ini kelemahan kita yang selama ini yang menjadi titik lemah kita. Nah, pesimisme berikutnya tentu juga kita berbicara tentang kebijakan. Blueprint daripada pariwisata Sumatera Barat itu selalu tidak fokus. Mau kemana nih? Ya. Ke alam, ke Budaya. IT, ke teknologi, sumber daya atau apa. Nah, sekarang kita sudah berbicara tentang community based, ya, artinya melibatkan masyarakat. Konsep sustainability tourism. Nah, ini yang menurut saya harus kita kembangkan. Yang berikutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa banyak hal yang kita selalu terlambat. Ya, sekarang contoh 3A itu kan sudah populer ya, bahwa aksesibilitas, amenitas, atraksi 3 kita apa namanya terlambat mengantisipasi itu. Karena aksesibilitas itu penting bagi suatu daerah. Baik. Bang Ucok, ternyata apa yang Abang sampaikan dari data yang kita miliki, data kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat 3 tahun terakhir trennya turun. Dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada 2019 contohnya lebih kurang 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara ke Sumatera Barat. Terus 2021 tinggal 50%, sekitar 4,7 juta. Nah, termasuk juga dampaknya adalah sektor penginapan, hotel berbintang dan berbintang. Dari data yang kita miliki, ternyata okupansi ya, tingkat hunian kita itu 2019 itu rata-rata 55-60%. Pada 2021 itu turun menjadi 41,94%. Trennya turun. Nah, dengan juga kapasitas seperti itu, artinya apa? Salah satu indikator suksesnya pembangunan pariwisata di daerah itu tentu dari kunjungan, kenyamanan, tingkat lama mereka nginap di daerah kita, termasuk juga uang belanja besarannya seperti apa. Dan data yang kita miliki memang dari data tersebut hanya lebih kurang 1 sampai 1,8 hari mereka stay di daerah begitu. Ternyata mereka nggak betah. Nah, terlepas dari itu, apa yang mesti kita lakukan, Bang Ucok? Yang harus dilakukan jelas bahwa keanekaragaman kegiatan ya, yang itu disebut tadi dengan atraksi. Ya, atraksi itu bisa bermacam-macam. Nah, ini yang selama ini di Sumatera Barat masih kurang. Ya, wisatawan datang ke Sumatera Barat itu mencari sesuatu nilai lebih, mencari sesuatu yang lain. Bahwa mereka mengatakan bahwa Sumatera Barat kulinernya bagus, mereka pasti sudah dapatkan. Lalu yang kedua, atraksi apa yang mereka bisa dapatkan dan membuat sebuah perubahan, mereka mempunyai experience sehingga dengan demikian mendatangkan sebuah kepuasan, satisfaction bagi mereka. Tetapi kenyataannya kan itu yang kurang. Kita tidak punya atraksi-atraksi membuat length of stay menjadi lebih panjang. Oleh sebab itu maka ini juga harus kita tingkatkan. Karena poin 3 tadi yang disebut atraksi, amenitas dan aksesibilitas tadi itu poin penting. Nah, sekarang contoh.
ketika ada banyak hal angkutan udara masih terkendala, ya, lalu akses yang sedang digarap misalnya tol menjadi masalah, lalu angkutan laut kita juga sekarang sudah tidak punya, akses sangat berkurang. Nah, apa yang dilakukan? Maka akses jalan-jalan yang bisa mempercepat itu, ini perlu dipercepat. Nah, ini diperlukan kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi mempercepat itu. Sementara industri pariwisata ini kan sudah bekerja. Sektor swasta kan sudah membangun hotel, sudah membangun restoran-restoran, agen-agen perjalanan cukup modern, sudah berjalan, sudah mengembangkan produk-produk. Nah, itu peran swasta yang melakukan. Tapi jalan ke tempat objek wisatanya sempit. Nah, kalau jalannya bermasalah, ini tentu juga akhirnya kembali ke yang kita sering sebut bahwa aksesibilitas ini harus diperbaiki. Nah, lalu berikutnya tentu juga atraksi, ya, yang katakan bahwa coba kita punya atraksi apa? Yang terjadwal rutin? Tidak ada, kita tidak punya. Jadi seperti kecak di Bali contohnya, Ucok, kan? Ya, jadi sama. Jadi kita kalau ke luar negeri selalu ada tarif piring. Contoh, tarif piring. Tapi ketika orang datang di Padang, lihat di mana? Sederhana saja, tidak ada. Nah, oleh sebab itu ini juga perlu atraksi dikembangkan. Bukit Tinggi perlu, Padang juga perlu. Nah, sekarang kita juga ada pusat kebudayaan, kan? Ini kenapa tidak dioptimalkan menjadi sebuah tempat atraksi yang secara rutin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, kegiatan-kegiatan budaya yang seperti yang kita promosikan di luar negeri. Orang kita kemana-mana, kita bawa penari-penari. Sampai datang ke Sumatera nggak ada. Mereka tidur. Lalu tentu length of stay-nya sebentar. Lalu yang kedua yang menjadi masalah bagi kita adalah bahwa kita sulit mencari return guest. Apa itu? Visitor kembali itu jarang. Oh iya, ini sulit. Jadi kalau kita sering sampaikan di mana-mana bahwa setiap orang yang datang ke Padang sekali, apabila diajak kembali paling tahun depan dia mau. Tapi kalau ke tempat lain, ini bukan tidak membandingkan dengan tidak apple to apple, ya. Tetapi cobalah Bang Dayat pergi ke Bali, minggu depan diajak Bali lagi. Oke. Tapi kalau ke Padang, saya udah kemarin. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita industri, pemerintah. Apa penyebab utama itu, Bocor? Karena yang daya tarik atraksi itu nggak ada yang mau dilihat. Jadi alam saja, orang alam juga indah, bukan kita saja. Tetapi memang ada keindahan alam, kita lengkap. Tetapi kalau hanya itu saja, tidak ada atraksi di situ, tidak ada tambahan-tambahan hiburan di situ, lalu apa? Terus mau apa? Oleh sebab itu maka saya ingin mengatakan wisatawan itu harus dipuaskan untuk selera mereka, memenuhi selera mereka untuk jalan dan mendapatkan perbedaan dari daerah mereka. Itu yang dicari, kepuasan, perbedaan, experience, lalu juga misalnya basic yang dia cari itu yang ada di kita itu mana sekarang. Nah, oleh sebab itu maka beralihlah kita sekarang apabila teknologi tidak mungkin kita kembangkan, maka di tempat-tempat destinasi itu harus ada sesuatu yang sudah ada beberapa yang melakukan, yang sentuhan teknologi, tapi belum bisa memberikan gambaran positif lebih besar kepada pariwisata Sumatera Barat. Kita lihat misalnya ada beberapa tempat lah, Solo, Padang Panjang, ya sudah ada beberapa, Payakumbuh misalnya, Harau, tetapi tetap saja itu masih menarik lokal. Nah, oleh sebab itu kita sekarang mulai berbicara tentang segmentasi wisatawan. Pasar kita kemana? Oke. Saya coba kerucutkan, memilah. Ada yang regulasi dari pemerintah perannya, ada yang operator. Sesungguhnya operator lebih kreatif kelihatannya. Seperti agrowisata, ekowisata, mereka secara pribadi sudah mulai begitu kan, melalui kekuatan digital, medsos dan segala macamnya. Sesungguhnya di pemerintah, mappingnya, grand strategi pembangunan pariwisata Sumatera Barat, apakah Pak Uco, apakah sudah tersedia itu? Atau di mana kita mulai nih, agar orang tadi itu kunjungannya lama, banyak terus kunjungan wisatawan, udah tepat nggak kebijakan dari Pemprov nih? Nah, sekarang kita harus mempunyai, tadi yang saya singgung bahwa blueprintnya seperti apa. Lalu mau fokus di mana? Itu dia. Nah, oleh sebab itu, kalau sekarang orang sudah berbicara sustainable tourism, keberlanjutan, tentang bagaimana keberlanjutan, ini penting sehingga menjadi sebuah tatanan yang bisa keseimbangan, ya, sehingga jelas arah turis itu akan kemana. Nah, oleh sebab itu
kita sebagai orang Sumatera Barat yang sudah tahu kapasitas alam kita seperti apa, maka kita memang harus fokus. Nah, sekarang kita ikut pemerintah pusat tentang kebijakan mengenai desa wisata. Dan sudah ada beberapa yang mendapat penghargaan. Betul. Tapi itu kan programnya didukung oleh pusat. Nah, sekarang Sumatera Barat apa? Nah, menurut saya sekarang yang paling penting itu aksesnya dikejar cepat. Lalu yang kedua adalah community based development itu. Bahasanya basicnya harus bermasyarakat, melibatkan masyarakat setempat. Karena kalau tidak, ini tentu juga akan sulit mengembangkan itu. Betul. Yang berikutnya juga perlu kita kembangkan adalah kemampuan kita mencampur sebuah produk yang bermacam ragam, sehingga tadi sudah disebutkan sudah ada ekoturism segalanya, lalu green tourism segalanya, tapi harus menjadi sebuah paket yang menjadi unggulan. Orang datang mencari itu. Nah, orang mencari sesuatu yang punya nilai lebih. Satu-satu tapi boneh. Nah, itu dia. Lalu oleh sebab itu maka saya ingin menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat penting. Pemerintah itu harus membuat regulasi dengan arah yang jelas. Yang ketiga, bahwa industri pariwisata ini adalah sebuah industri yang terus berkembang. Tidak bisa diurus dengan pendekatan birokrasi yang mutlak atau absolut seperti sekarang, bahwa government take over all itu enggak zamannya lagi. Berikan kepada sektor industri berkembang dengan perizinan yang mudah, lalu memang kita juga harus tidak boleh berbenturan dengan hal-hal yang mungkin bagi daerah kita tidak boleh. Tetapi yang jelas bahwa Sabta Pesona sudah mengisolir itu, bahwa gangguan misalnya poin-poin Sabta Pesona itu sudah jelas. Ada tentang keagamaan, kebersihan, keramah-tamahan, itu kan sebagian daripada iman. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Bang Uco, ini perspektif orang di luar Sumatera Barat terkait potensi wisata Sumbar ini kan beragam lengkap ini. Sejarah, culture, kuliner, alam, banyak kita punya. Ya kan, ada juga geopark kita juga punya begitu. Sehingga begitu Mas Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sering ke sini begitu. Tapi kelihatannya kita tidak siap gitu. Atau kebingungan meresponnya begitu. Seperti juga kemarin juga Presiden meresmikan Labuan Bejo. Labuan Bejo di Nusa Tenggara Timur ya. Itu investasi ratusan miliar. Itu berubah coraknya begitu. Karena memang ada partisipasi pemerintah dan masyarakat didukung oleh operator atau pelaku industri pariwisata. Di kita aja untuk pengajuan anggaran untuk dinas pariwisata yang ke depan 2023 hanya 12 miliar gitu. Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks seperti itu? Dan juga ada Badan Promosi Pariwisata Daerah, hanya juga ecek-ecek juga anggarannya. Apa yang kita bisa dia lakukan begitu? Arti setengah hati nggak kita kelihatan Pak Uco terhadap sektor ini menjadi sektor strategis pembangunan? Saya pikir ini setengah hati ya. Setengah hati? Ya, tapi saya mendapat laporan bahwa hampir semua OPD berkurang. Tapi saya ingatkan bahwa progul daripada Sumatera Barat ini salah satu yang utama kan pariwisata. Nah, salah satu modal dasar Sumatera Barat ke depan itu pariwisata, selain sektor pertanian. Nah, oleh sebab itu kalau dengan anggaran yang kecil, ini tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun itu hanya dikatakan bantuan-bantuan bidang di lain gaji ya, selain gaji, tapi tetap tidak mampu untuk menggerakkan sebuah industri besar yang tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Maka menurut saya, kalau mau serius mengembangkan ini selama ini oke, silakan. Maka anggaran ini memang harus ditingkatkan dengan program-program yang betul-betul strategis. Ya, artinya kalau sekarang promosi juga sudah melalui online, digital dan lain sebagainya, tetapi tetap saja promosi itu perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga orang juga masih ikut semua event untuk berpromosi. Kenapa? Destinasi yang dipasarkan itu kan unit per unit. Sementara industri kan dia sudah menjadikan dia sebuah produk. Produk yang menggabungkan semua sektoral yang ada dan itu yang ditawarkan. Memang secara digital bisa, tetapi kenapa pameran-pameran di tingkat dunia semakin besar, semakin berkembang? Kemarin terhalang oleh COVID, sehingga
dengan anggaran yang 12 miliar ini, saya katakan bahwa Pemda tidak serius. Pemda tidak serius mengembangkan kepariwisataan ini. Karena dengan anggaran 12 miliar itu kita diketawakan orang di luar. Itu terbagi berapa bidang juga gitu Berapa kan? bidang dan dibagi bantuan bidang. Iya. Bukan program. Ya, program-program pun tentu kecil-kecil. 12 miliar setahun apa yang kita ada? Berarti kan per triwulan cuma 3 miliar. Berarti rencana induk pengembangan pariwisata daerah kita juga lucu-lucu juga jadinya. Tentu akhirnya Padahal anggaran buat itu juga gede juga lah, Bocok. Ribda itu. ya, makanya menurut saya Riparda. kalau mau menangkap ikan besar, Ya. umpannya juga ikan besar. Oleh sebab itu dengan potensi sebesar ini, dengan kemampuan kita yang selama ini sudah pernah masuk 10 destinasi utama, ini seharusnya menjadi sebuah titik landasan agar bergerak lebih cepat. Oleh sebab itu maka kebersamaan kabupaten dan kota ini juga perlu dengan provinsi. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Serang contoh saya lihat. Ada 19 kabupaten kota yang punya satu target mendirikan destinasi utama. Anggaran kita 12 miliar. Memang ada kabupaten berapa anggarannya? Nah, dulu pernah seorang gubernur menyatukan 10 kabupaten kota yang ingin maju presiden, tapi secara bergantian. Program itu tidak berkelanjutan. Nah, maka menurut saya modal dasar kita adalah bagaimana supaya fokus memaksimalkan anggaran yang ada dan serius. Karena potensi besar yang selama ini sudah menjadi jualan kita dan dampak secara signifikan investasi terus berkembang. Swasta terus-menerus membangun hotel, membangun restoran, membangun objek-objek. Lihat Merawan, lihat Lighthouse, semuanya kan itu investasi. Nah, sementara bagaimana kebijakan pemerintah untuk supaya fokus membuat program-program yang mendukung itu? Tidak ada pernah duduk bersama antara regulator dengan para pelaku industri pariwisata. Nah, itu apa yang kemarin tadi disebut itu? Mesti duduk dong, Bang. Ya, seharusnya. Gubernur tuh apa sih pikirannya terkait pembangunan pariwisata? Problem di operator, di pelaku industri seperti apa juga? Kan matching dia, sehingganya kebijakannya harus jelas gitu. Iya, jadi Nggak pernah duduk ya? Kalau mungkin sudah ada lembaga yang dipimpin Bu Riri kali ya. Karena sudah ada pentahelik di situ. Tetapi apakah sudah terwakili belum? Belum terwakili secara umum karena sangat luas cakupannya. Cakupannya selain pentahelik tentu juga kita ingin melibatkan masyarakat. Masyarakat ini perlu dibangkitkan dan harus disadarkan bahwa pariwisata ini akan mendorong mereka. Kan ada bintek-bintek Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Banyak itu juga tuh, Bocok. Pok Darwis, tapi modul sama silabusnya saya nggak paham juga itu. Ya, jadi bintek-bintek itu sebenarnya harus per bidang. Kalau hotel, restoran. Setengah hati. Jadi bener. Jadi artinya gini, kami dari industri ya, hotel, restoran, dan sekarang kalau lagi menjamur tuh ya, kafe-kafe, itu sebenarnya kan sebuah daya tarik yang menambah atraksi sebenarnya. Bahwa pelayanan hotel sudah mungkin baik, walaupun okupansinya masih rendah kemarin karena 50 itu mungkin karena COVID ya. Tapi sekarang sudah mulai naik lebih cepat gitu. Namun semangat untuk membangun destinasi baru, objek-objek baru itu masih tinggi di kalangan swasta. Nah, tentu juga diharapkan ada sebuah blueprint pengembangan itu kemana. Dan sehingga dengan demikian rencana induk pengembangan itu bisa terus terarah, terfokus. Sehingga industri pariwisata itu bisa melihat apa peluang yang muncul akibat kebijakan. Step by stepnya jelas begitu ya. Hari ini itu yang belum. Nah, siapa yang mengerjakan? Ya udah Wagub lah ya, udah Wagub kan concern nih di mana-mana dia expose wisata digital, ekoturism gitu kan. Ya, kita berharap juga besar seperti itu gitu. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kita bicara pariwisata ya, ini kan sebuah harapan Sumatera Barat bahwa masyarakat akan lebih cepat tingkat pendapatan ditingkatkan dengan program ini Bukit Tinggi itu makmur karena pariwisata, bukan karena perdagangan. Ini Payakumbuh udah mulai gitu ya. Payakumbuh menjadi daerah yang perlintasan yang memanfaatkan momentum itu. Apalagi kalau macet-macet tuh kan ke arah aja belok. Iya, betul. Tapi menurut saya
kita punya keunggulan komparatif. Ya, kita punya sesuatu yang unik. Karena memang yang unik itu yang dicari sekarang. Kita juga punya sebuah tradisi yang ramah. Walaupun secara umum kita juga sombong ya, tinggi hati juga. Tetapi yang jelas kita dikenal ramah. Sehingga itu menjadi sebuah modal dasar. Di Sabta Pesona pun ramah tamah itu termasuk poin. Oke lah Bang Ucok. Lantas siapa yang mengerjakan itu? Kalau yang mengerjakan itu seharusnya memang ada kolaborasi ya. Itu dia. Bahwa pemerintah sebagai regulator, fasilitator, administrator itu mendorong dari belakang, dan yang menuju ke depan tuh industri. Industri sudah menjawab dengan membangun banyak hotel, restoran-restoran, kafe-kafe, semuanya dibangun. Itulah tanggung jawab kami. Lalu keanekaragaman produk. Sekarang kita coba tanya ya. Kalau seandainya ada destinasi yang baik, tetapi tidak dijual oleh travel bureau, siapa yang datang? Betul. Tidak dipaketkan. Iya. Siapa yang jual? Kan travel bureau. Nah sekarang pun kita juga ingin katakan bahwa travel bureau juga sudah sangat terdesak karena COVID, dan juga kita kalah bersaing dengan online yang bisa mengadopsi paket-paket kita dengan mudah karena digital. Itu tugas pariwisata mengkolaborasikan itu ya Pak Ucok. Jadi artinya ketika kita berpromosi, kita bikin brosur-brosur, kan paket kita ada. Itu online kan tinggal ambil, tinggal cari orang di daerah yang bisa, sehingga kita pun juga para travel bureau, anggota-anggota kami itu sangat tertekan hari ini. Apalagi dengan munculnya tiket-tiket murah, Traveloka dan lain sebagainya menjual online dengan harga yang lebih murah. Ini juga mengancam kita. Tetapi orang butuh pelayanan. Itu yang masih memberikan. Bagaimana dengan persoalan standarisasi? Standarisasi asosiasi travel agent, guide segala macam kan sudah ada. Jadi kalau itu sudah ada, kita sudah standar. Bahwa guide sudah ada standarnya, sudah ada. Kalau travel bureau itu sebenarnya dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Tidak ada lagi standarisasi karena memang dilanda oleh COVID yang akhirnya ikut bintek atau pelatihan-pelatihan secara nasional saja. Itu ya. Jadi persoalannya. Dan Bang Ucok masih optimis ya pariwisata kalau ini? Pariwisata ini untuk Sumatera Barat saya masih optimis. Tapi apabila masih diperlakukan sebagai anak bawang istilah saya dengan anggaran yang sekecil ini, jangan berharap. Karena apa? Orang seperti Badung itu anggaran pariwisata sudah di atas 1 T. Sehingga akhirnya menumpuklah orang di situ, akhirnya over capacity. Ya, sehingga dengan demikian terjadi overtourism yang membuat harus segera diatasi dengan kelestarian. Termasuk juga Jogja, karakteristik wisata budaya. Iya, jadi mereka punya sebuah ciri khas. Ikon ya? Ya punya ikon, fokus. Kan saya bilang tadi bahwa goal kita apa? Kita mau buat apa? Kalau dulu di zaman gubernur yang lama wisata keluarga. Nah saya juga protes waktu itu bahwa wisata keluarga itu ada macam-macam stakeholdernya. Kalau misalnya bapaknya mau kemana, ibunya mau kemana, anaknya kemana, harus disiapkan itu. Jadi wisata keluarga kan misalnya ibunya belanja, bapaknya kemana, anaknya kemana. Nah kita belum punya itu. Dulu kan pernah juga wisata halal, dapat penghargaan luar biasa gitu kan. Hari ini sudah dingin nekongnya. Dan sebenarnya itu wisata halal kita keluar dari itu sudah menjadi budaya orang Minang. Bahwa bicara halal itu budaya orang Minang. Sehingga sebenarnya itu sebuah titik poin kita harus mendapatkan hadiah dari budaya orang Minang yang sudah halal kebudayaannya itu gitu. Tapi memang harus fokus, sustainable, bertahap, dengan politik anggaran yang konkret begitu ya, tidak setengah hati. Ya jadi menurut saya karena ini pro goal dan ini adalah sebuah peluang besar bagi Sumatera Barat, bagi investor pun saya ingin katakan bahwa investasi di bidang pariwisata ini paling cepat kembalinya dibandingkan dengan sektor lain. Makanya hotel bermunculan di mana-mana. Seperti sekarang Bukit Tinggi lagi bangun convention center, ya, dibangun oleh Hotel Balkon misalnya. Itu akan lebih menjadi daya tarik. Persoalannya kembali lagi ke konsep seperti itu yang Pak Ucok harus. Tidak disampaikan kepada gubernur. Kan ada juga tim-tim pariwisatanya. Sekarang gubernur mungkin bicara pada yang sudah dibentuk itu ya. Tetapi kan kita juga harus bicara lebih luas, mengajak semua orang untuk bagaimana memberikan masukan-masukan. Karena semua orang punya pengalaman, punya sebuah pemikiran, konsep-konsep
yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi ini sampai sekarang belum terjadi. Ada TPSM, yang anggota TPS itu adalah praktisi pariwisata. Kan ada kekuatan-kekuatan seperti itu. Kalau seandainya apresiasi Pak Gubernurnya mungkin perlu di-upgrade, misalnya seperti itu Bang Uco. Ya, jadi gini Nah, menurut gimana? Pendamping beliau juga harus orang yang betul-betul punya visi kepariwisataan tentang bagaimana pemahaman pengembangan pariwisataan di Sumatera Barat dan bagaimana pengembangan pariwisata nasional dan internasional. Harus sinkron dia. Kemana arah Indonesia? Harus global visinya ya. UNWTO kemana? Ya kan? ASEANTA kemana? Lalu misalnya sekarang bagaimana indeks-indeks Muslim? Sekarang Indonesia itu kan Kan sudah ada kan pendamping Sudah beliau? ada, Pak Gubernur sudah kan ada. sudah pendamping itu. Iya. Terpenuhi enggak syarat pendamping pemisik gubernur ini yang mendekatinya? Nah, saya pikir ini yang perlu dijelaskan. Oh, itu yang perlu dijelaskan. Ya kalau saya mengapresiasi lah Oke, gubernur oke, ya, ada ya. menggunakan itu, tetapi harus membuka lebih luas. Oke, Jangan, evaluasinya ya, dievaluasi agar pertama ya kita ingin gubernur ini sukses, itu penting loh. Ya, Gubernur kita sukses, daerah maju. Ya. Tetapi kalau misalnya ada konteks yang lebih khusus dengan tim-tim yang mungkin harus ditambah, perlu dievaluasi gitu. Yang paling penting adalah bagaimana pemahaman tim Pak Gubernur itu tentang kepariwisataan ini secara internasional, secara nasional, secara kedaerahan. Kebijakan pusat dan daerah itu seperti apa? Lalu apa fokusnya? Nah, sekarang saya lihat kan memang sustainable development tourism yang dikembangkan oleh Pak Sandi. Nah, ini kita harus tangkap itu, kemana nih arahnya? Peluang apa yang bisa terangkat dan bisa kita kejar untuk bagaimana Sumatera Barat berkembang. Agar APBN juga bisa masuk. APBN masuk. Yang kedua adalah kita dilihat oleh pusat bahwa ternyata Sumatera Barat unggul. Tapi saya ingin contohkan ya. Kenapa kita tidak masuk kawasan strategis utama nasional seperti yang 9 sekarang kayak Labuan Bajo? Ya, karena kesalahan kita tidak bisa membebaskan lahan. Tol. Iya, bukan tol aja. Kementerian di zaman saya pernah meminta pembebasan lahan Iya, untuk membuat kawasan khusus pariwisata. Tidak dapat. Salah satu awal dari kebat batal itu ketika kementerian memutuskan meminta lahan di Mande sekian ribu hektar, tidak bisa. Selesai kita. Saya dimarahi. Kampung Yu Ketum. Ternyata di Mande tidak ada lahan. Dan sudah dimiliki oleh banyak orang yang tidak tahu kemana. Wow, ya. Itu dia. Jadi kalau ini dikaji Betul, lagi betul. panjang lagi Saya ceritanya. paham ya. Dan dikapling-kapling oleh orang-orang yang tidak pantas mengapling begitu kan. Sehingganya Mande sekarang masih tertatih-tatih untuk berkembang. Padahal harapan kita sangat besar terhadap Mande, apalagi ketika jalan itu sudah dibuka. Gitu. Udah 400 miliar kan, lebih kurang dana APBN untuk pengembangan sarana prasarana di Mande. Ya. Hari ini Ya dingin, boleh dikatakan sudah redup lah. redup. Orang cuma selfie-selfie aja ke situ. Selesai. Ya karena nggak punya daya tarik orang untuk kembali lagi ke Mande. Nah ini dulu kesalahannya tanpa kajian akademis yang lebih baik ya. Dulu ketika belum jalan belum dibuka, ada industri yang mulai berkembang. Ya, Ada angkutan laut, ya, ya kan marine tour. betul. Ternyata dibuat jalan sehingga ini jadi mundur juga dia. Harusnya ada kajian akademis apabila dibikin jalan pantai yang indah, apa dampaknya terhadap ini. Lalu kalau tidak dibangun, apa dampaknya terhadap ini. Nah lalu ketika orang cepat sampai di Mande itu, apa yang harus mereka kerjakan? Tidak ada yang spesifik sifatnya. Kalau sama dengan tempat lain, ngapain mereka ke Mande? Kawasan yang begitu indah, ya. Iya, Saya betul. waktu datang pertama dengan Pak Zainal Bakar dulu ke situ, sangat terharu bahwanya begitu teduh, laut yang tenang, pulau yang indah-indah. Ternyata tidak maksimal menghasilkan sesuatu karena konsep awalnya ada salah. Nah ini kita potensi yang besar, konsep salah, ini jadinya. Oleh sebab itu jangan diulangi lagi. Oleh itu bukalah diri, gubernur bukalah diri. Jangan merasa bahwa dengan adanya tim ini, lalu semuanya sudah bisa selesai, tidak bisa. Karena stakeholder yang lain punya pengalaman yang jauh lebih besar dibandingkan. Betul. Karena sudah jauh berjalan, lama hidup banyak dilihat. Iya. Oleh sebab itu membuka diri, Itu dia. menerima kritikan dengan baik. Bermuhasabah, merenung gitu. Jadi Itu evaluasi. otomatis bisa maju. Tapi kalau tidak mau mendengar sesuatu yang mungkin mempunyai nilai lebih, percaya dengan tim-tim pemisik misalnya, tidak bisa. Tidak Jadi saat- Sumatera Barat ini kalau mau terbuka, bukalah.
Mari kita buka-bukaan. Apa poin pertama pariwisata itu jelas 3A. Lalu apa lagi? Kalau gen generation milenial itu apa hobinya? Ini apa yang harus kita jawab? Muslim, ya. Global Muslim Index Indonesia yang sekarang nomor 2 di dunia di bawah Malaysia. Bayangkan, nomor 2 di dunia setelah Malaysia mengalahkan negara Arab. Potensi besar. Nah, Sumatera Barat punya religi apa yang bisa dikembangkan? Siapa nih pemikirnya? Merintur, Mentawai kita sudah punya unggul. Lalu di sekitarnya pulau-pulau yang indah-indah, siapa yang memikirkan? Dibuat kelompok-kelompoknya, sehingga dengan demikian bekerja maksimal. Apa menunjukkan apa? Fokus, tidak semua. Sehingga dengan demikian orang-orang yang punya potensi itu bisa digunakan keilmuannya, dan kapan perlu kita hire orang luar. Nggak usah kita merasa kecil ketika meng-hire profesional. Nggak usah kita malu bahwa orang lebih pintar dari kita. Dan jangan pula merasa kita akan dibunuh oleh orang yang lebih pintar. Tidak. Kita mari bangun bersama gitu. Itu persoalan yang sangat elementer loh. Nah itu dia. Jadi saya sebenarnya kalau bersebut bahwa kawan-kawan yang sekarang mempunyai peran, nggak apa-apa dia buka diri. Itu dia. Ajak kawan-kawan yang lain. Ajak tokoh-tokoh. Jangan dikritik langsung memburangsang juga balasnya kan? Iya, itu yang kedua adalah di nasional kan sudah banyak tokoh-tokoh hebat. Betul. Banyak tokoh kita yang ahli pariwisata dan secara swasta maju. Lalu apalagi yang dienggankan untuk berkoordinasi? Apakah kita merasa kecil ketika kita meminta pendapat kepada kawan-kawan tokoh-tokoh itu? Ada Profesor Asari misalnya yang begitu hebat, Profesor pariwisata tidak banyak. Kenapa tidak pernah ditanya? Kenapa tidak pernah diundang? Apa yang kita lakukan? Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka bukalah diri untuk pariwisata. Ini industri yang penuh tantangan. Investasinya besar. Kalau investasinya kecil-kecil saja, kita yang gini-gini aja. Dan kita makin tertinggal. Setelah itu politik. Ya, gimana nih Pocok politiknya? Kalau politik ini juga penting bagi suatu daerah. Ya. Kepentingan kita secara nasional itu tentu akan mengikuti arus politik. Ya. Oleh sebab itu juga tentu pandai-pandailah membawakan diri. Saya pikir ada juga yang bertentang politik. Contoh Gubernur NTB. Kenapa bisa ada? Berhasil Mandalika luar biasa. PKS ya. Maaf disebut. Iya, enggak apa-apa. Karena kenapa? Berhasil karena pendekatan personal itu juga perlu. Perlu ya. Network personal itu juga perlu. Nggak usah malu kita datang. Nggak usah malu jemput bola. Ayolah, bergerilyalah di pusat itu apa program-program. Ini menteri ini programnya apa? Bawalah itu. Nggak usah malu. APBN kita kian lama kian turun. Nah ya kalau itu Pak Demo lebih tahu. Aduh. Tapi yang jelas bahwa intinya membuka diri. Membuka diri, lalu tidak usah merasa malu jika mendapat pendapat orang lain. Dan kalau misalnya kita ada ke titik keraguan, orang meng-hire orang lain kok. Tidak ada masalah. Kita bayar supaya jelas arahnya kemana, apa yang mau dibangun. Kalau tidak, kita memang maju tapi pelan. Ya. Sehingga semakin tertinggal. Cobalah kita lihat sekarang Sumatera Utara ya, jauh. Wow, keren. Jambi aja kita jauh. Labuan Bajo ya, NTT itu di luar perkiraan ya, NTT begitu. Iya itulah, jadi ya itu tadi potensinya. Sesungguhnya para industri pariwisata mau membuka diri ya untuk bekerjasama dengan berkolaborasi dengan pemerintah. Kawan-kawan semua mau kok. Nyatanya juga di beberapa tempat kan kita sudah ada wakil ya. Tetapi tentu juga wakil itu harus juga terus-menerus bekerja sama, berkolaborasi. Hoico kan bukan orang kemarin sore nih. Pengalaman berorganisasi, juga pelaku usaha di Kadin, tokoh-tokoh di nasional juga punya jaringan yang cukup luas menurut data yang kami miliki. Prihatin tidak melihat perkembangan daerah kita hari ini? Jujur saya prihatin. Pertama dari sektor ekonomi ya. Bahwa angka kemiskinan kita masih tinggi. Ya, itu yang kedua. Yang kedua pengangguran kita masih tinggi. Ya. Kalau bicara itu juga LGBT kita tertinggi, AIDS tertinggi, tingkat apa namanya di perceraian keluarga juga trennya naik loh Pak. Iya. Jadi kalau dicap negara intoleran, pinjaman online tertinggi secara nasional 2021 ya. Jadi kalau ditanya riba di negeri ABSBK lah Bocok. Ayo deh. Jadi makanya ketika ditanya saatnya kita muhasabah itu. Kita harus muhasabah bahwa ini adalah daerah kita. Dan ini harus segera
rombak total. Mungkin saja apakah ini kelemahan kepemimpinan atau sistem atau bagaimana, mungkin masyarakat bisa menilai sendiri. Tetapi bahwa Sumatera Barat membutuhkan sebuah terobosan dengan leader yang bagus itu diperlukan. Nah, indikator bahwa selama 15 tahun terakhir Sumatera Barat terus dalam kondisi menurun prestasinya, maka ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak membenci seseorang. Betul. Kita juga tidak membenci kelompok. Kita benci ke penurunan kondisi Sumatera Barat. Kita ingin Sumatera Barat berkembang bersama, maju bersama, susah bersama. Tapi tidak, kalau ada kelompok tertentu yang maju, yang lain menderita, ini yang kita tidak setuju. Oleh sebab itu, apalagi Pak Ucok kan sudah pengalaman juga bagaimana daerah lain kepala daerahnya menginisiasi daerahnya dengan visi yang kuat dan jelas begitu. Ternyata memang menjadi pimpin daerah itu tidak cukup dengan syarat orang baik saja. Tapi orang gila dalam petik ini ya. Gila dalam artian gelisah dia kenapa daerahnya lamban maju, gelisah dia kenapa ini belum terpenuhi dengan waktu yang secepat-cepatnya begitu. Saya pikir masyarakat perlu juga kita edukasi begitu. Iya, benar. Nah, karena kita punya pengalaman melihat kemajuan daerah lain seperti sebut aja Jawa Barat berbasis digital. Penempatan pejabat berdasarkan keahlian, berdasarkan passionnya, berdasarkan pengalaman segala macamnya, jalan, ada kompetensi yang sehat begitu. Saya pikir ini memang harus kita coba harus perbaiki loh. Ya, ini mungkin karena dan saya berharap Pak Ucok maju lagi pilkada, pernah DPR RI lah begitu kan, punya visi yang seperti itu. Saya pikir ya anak-anak bangsa, anak-anak daerah kita yang punya pengalaman yang seperti itu memang mesti sudah selayak diberikan kesempatan untuk memimpin daerah. Saya berharap bahwa orang pintar Sumatera Barat itu jangan pernah dilupakan. Orang Sumatera Barat banyak yang pintar, di luar banyak yang pintar. Tapi yang kejadian hari ini adalah orang pintar banyak yang diam. Itu ya. Nah, ketika orang pintar diam, kan kita sudah biasa. Orang bodoh akan maka yang muncul. memimpin lah orang-orang bodoh yang kan. Jadi ketika orang bodoh yang memimpin, orang pintar diam, ini segala keburukan akan muncul. Saya merasakan seperti itu loh, Bocok. Mulai ada apatisme gitu. Orang pintar diam. Perantau kita juga diam. Jangan-jangan juga pemerintah pusat sudah apatis terhadap Sumatera Barat ya. Nah, melihat dari mudah-mudahan janganlah kan. Kalau kita berharap janganlah, karena bagaimanapun dia sejarah kita sebagai sebuah daerah penting karena pernah ada ibu kota Republik Indonesia di Indonesia ini, diharapkan ini juga kita jangan sampai ditinggalkan. Iya, kita berharap seperti itu. Ya. Founding father kita di sini loh. Iya kan. Tapi punya optimisme lah ya, yang harus dijaga. Kalau dunia usaha yang melihat pariwisata berkembang ini terus yakin bahwa pariwisata ini akan maju. Apalagi kalau akses tol jadi ya. Ini yang paling diuntungkan adalah pariwisata. Lalu yang kedua adalah Pak Ucok kan juga pelaku usaha nih, Kadin juga ya kan, Asita juga dulunya gitu. Industrialisasi kita nggak bergerak tuh, investasi kita juga trennya juga turun. Yang ada pedagang-pedagang kecil, pelaku usaha kecil menengah, 470 ribuan. Sekian kakak, udah 50% bergerak di sektor itu, kecil-kecil loh Pak Ucok. Itu realitanya. Ya. Nah, kalau saya melihat bahwa kita memang bergerak di pengusaha yang menengah ya, yang besar tidak banyak. Namun pengusaha kecil ini sudah membuktikan diri kuat. Ketika kita krisis tahun 98, yang menahan bangsa ini tidak hancur adalah UMKM. Itu fakta. Nah, bukti yang membuat itu, maka ini harus diperkuat. Oleh sebab itu, maka kita berharap sektor kecil UMKM ini seperti yang dilakukan tadi harus digerakkan. Digerakkan dengan bisa saja permodalan, akses perdagangan, akses peningkatan kapasitas produksi, marketing, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berharap industri besar di Sumatera Barat, karena kita terletak di pantai barat, jauh dari pantai timur, akses sangat sulit, maka pasar pun juga ke wilayah selatan juga sulit, ke India, New Zealand, yang menimbulkan biaya tinggi ya. Industri tentu menurut saya agak sulit dikembangkan. Dan pertanian dan pariwisata lah salah satu opsi yang strategis. Makanya, jadi ketika Probul utama gubernur dengan wakil gubernur adalah sektor pertanian, sementara sektor pertanian itu memberikan angka
dia kan ada beberapa sektor, pertanian, perikanan. Betul, Kita betul. coba lihat Semua. sektor angka-angka kemiskinannya di mana yang paling tinggi. Iya, iya. Nah, oleh sebab itu maka anggaran yang besar ini harus maksimal. Jangan uang yang 610 miliar itu tidak mampu menggerakkan dan malah menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru. Iya. Karena mungkin saja ada hal-hal tertentu dengan tanda kutip tidak maksimal. Iya. Ya, maka saya Tidak berazaskan manfaat ya, Iya, orientasi itu. jadi tentu progol-progol ini diharapkan dievaluasi sehingga sektor-sektor yang benar-benar bisa membangun ekonomi secara cepat Oke. ini jadi Pertanian is oke, 650 miliar kurang lebih untuk Progol 2022 kemarin. Dan usulan, karena memang juga di penganggaran sekarang sedang menyusun rancangan kegiatan ya, kebijakan umum anggaran 2023, ternyata sektor pariwisata sudah game over dengan hanya dialokasikan oleh gubernur 12 miliar untuk program dan kegiatan. Totalnya 20 miliar, 7 miliar untuk gaji pegawai yang ada di Dinas Pariwisata. Game over sektor pariwisata. Bicara tentang politik anggaran kepala daerah, Pak Ucok. Nah, mudah-mudahan di APBD besok, karena masih mulai, marilah sektor pariwisata ini yang kita harapkan bisa berkontribusi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi lebih cepat begitu. dia anggaran segitu ya memang sangat kecil dan dari dulu sebenarnya pariwisata ini memang diperlakukan seperti ini. Tidak pernah anggaran pariwisata ini besar, tidak pernah. Dari dulu kecil. Swasta kami ini jarang, apalagi mendapat bantuan. Kami promosi itu jangan kita bayar sendiri kok. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mengatakan bahwa tidak benar, kami bayar sendiri. Iya. Seru. Pemerintah hanya menyiapkan booth. Kalau meja-meja yang ada di tempat-tempat pameran itu kami bayar sendiri, tiket bayar sendiri, semua bayar sendiri. Tidak pernah kita mendapat bantuan. Ya tutup aja lah Dinas Pariwisata. Jadi oleh sebab itu maka jangan salahkan kami. Ya, dikatakan bahwa kami tidak, kami maksimal selama pameran itu. Betul. Yang jalan-jalan itu dalam tanda kutip birokrasi. Iya. Taruh tas pergi hilang. Ya. Nah, saya tidak mau bicara itu terlalu Ya. panjang, tapi kalau industri disalahkan, Ya betul. Saya harus bicara itu. Ya. Evaluasinya itu jalan-jalan di luar negeri berapa lama itu kan tidak ada kontribusi industri tidak konkretnya. mungkin jalan-jalan karena bayar sendiri. Iya. Tiket bayar sendiri, Kalau hotel pejabat bayar sendiri, sama anggota DPRD kan pakai APBD jalan-jalannya. booth bayar sendiri. Iya. Kita ke ITB Berlin itu tidak gratis bayar. Parah sebenarnya. Nah, ada nggak kecuali ketua umum, karena dia dibawa menteri. Kalau saya kemana-mana memang saya jujur gratis. Anggota saya bayar, nggak ada yang gratis. Sedangkan masuk saja ke arena itu bayar. Nah, dibayar, tidak dibantu. Oke, Bang Uco. Ini kan juga untuk mendukung suksesnya program pariwisata di daerah di Sumatera Barat ini kan juga ada pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Ya. BPBD yang barusan dilantik kemarin oleh Ya. Menteri gitu kan, Ya. dihadiri oleh juga pejabat Pemprov. Itu tugasnya apa sih? Dulu kan Bang Uco ketua pernah kan? Nggak, saya nggak pernah ketua. Pernah gitu. Ketuanya dulu Aim. Oh, Bang Aib. Aim ya. Sudah itu Alan. Alan yang sekarang Sekjen BPPD ini Sekjen PHRI kan ya. hasil dari lahirnya Undang-Undang Pariwisata Betul. 9 Ya. 2009. Itu menghasilkan dua, ya, asosiasi, organisasi yang salah satunya BPPD. Cuman ini aneh, karena BPPD ini kan Badan Promosi Pariwisata Daerah, nasionalnya nggak ada nih. Tidak ada Badan Promosi Badan Pariwisata Nasional nggak ada ya? Dulu kan Indonesia Tourism Board. Ya, Nggak ada. betul. Yang ada itu Singapura Tourism Board, Malaysia Tourism Board, Indonesia Tourism Board hari ini belum ada. Yang ada Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tidak ada induknya. Dia terpisah dan tidak pernah dianggarkan. Jadi untuk apa diresmikan menteri kalau dia tidak ada kegiatan? Fungsinya adalah berpromosi. Badan Promosi Pariwisata tidak mengembangkan destinasi, dan salah. Salah dia, promosi ya. Fungsinya itu Badan Promosi Pariwisata Daerah yang beranggotakan Pentahelix. Tidak merancang program-program daerah, tidak. Dia adalah mempromosikan yang sudah ada, memberikan masukan agar apa yang dibutuhkan oleh pasar itu kerjanya. Kalau ikut membangun ini, itu bukan kerjanya. Lari dari Garisannya. Permintaan daripada Undang-Undang Pariwisata itu adalah dua, sehingga ketika badan promosi ini sudah ada di daerah lain dibantu besar-besaran. Di kita 2 periode saya ketua Asita daerah, ya, itu kita tidak pernah dibantu.
tidak pernah dibantu. Seperempat hati lagi. Bukan sebenarnya nol hati. Perlu ada Nol hati ya. Nah, yang pernah dibantu itu adalah badan apa namanya organisasi wartawan pariwisata Indonesia. Oh iya, dan itu Pernah kawan-kawan. dibawa ke Iya. jalan-jalan ke apa. Tapi secara rutin ini tidak maksimal dan tidak dimaksimalkan. Saya tunggu dalam berapa waktu lagi kawan-kawan BPPD ini mundur. Mati suri. Apa yang mau dikerjakan? Anggaran tidak ada. Jangankan mau gaji, tidak ada. Kita 2 periode. Kasihan juga ya teman-teman ya. Tokoh-tokoh pariwisata Sumbar waktu itu berkumpul di situ. Orang-orang yang menjadi penggerak pariwisata. Anggaran tidak ada. Mau diapakan? Jadi kalau pariwisata setengah hati, jauh di bawah setengah hati. Diharapkan menjadi penyumbang kontribusi untuk kesejahteraan rakyat, tapi diperlakukan seperti ini. Maka saya sekarang menghimbau kawan-kawan yang terlibat di BPPD harus betul-betul menjalankan fungsinya sesuai tupoksi yang diatur oleh undang-undang. Bahwa pentahelik ada di situ, maka pentahelik inilah yang harus mencari kemana pasar kita, kemana berpromosi, apa yang harus dilakukan di dalam negeri kemana, ke luar negeri kemana, programnya apa, susun itu, anggarannya minta, kalau tidak usah. Untuk apa? Kita diangkat, diresmikan oleh menteri, lalu setelah itu duduk-duduk membikin destinasi-destinasi, itu bukan kerjaan promosi pariwisata. Apa yang dimaksud dengan promosi? Badan Promosi Pariwisata Daerah membikin Ya, ini destinasi. saya kira kita promosikan. Produk sudah ada. Itu kerjanya. Iya. Tidak membuat destinasi. Bukan membuat kopi, Bukan membuat produk. membuat kopi, bukan membuat destinasi kelas dunia, enggak itu kerjanya. Dia yang nulis nih kopi ini enak loh. Iya, ini bisa dijual apa lebih enggak? murah loh Mana gitu mau ya. dijual enggak? Oh. Mana pasarnya? Segmennya di mana? Itu ya. Apa keunggulan produk kita? Nilai lebihnya apa? Iya. Kalau enggak, apa yang mesti dikerjakan? Oleh sebab itu, maka saya melihat komposisinya sudah baik. Dulu juga kita terdiri dari orang-orang yang punya pengalaman. Tapi karena tidak didukung oleh keseriusan anggaran yang bukan ingin menghabis-habiskan uang negara, tidak. Tetapi kalau tidak dibantu sama sekali, tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Kita kopi bayar sendiri, ngerokok bayar sendiri. Ya, tidak mungkin juga. Unfair. Hanya dapat risoles saja kan tidak boleh juga kan? Tidak bisa juga. Risoles pun kita risoles bayar sendiri. Juga kan risoles. Jadi berapa tahun itu kita berkantor di Hotel Alan. Ya. Tua itu. Ya, tua Nggak bila pernah punya. dibantu, ya. Oke. Jadi tapi kita. Oke, terakhir Bang Uco. Oke, itu bisa udah sampai poinnya. Saya punya kerinduan suatu ketika nantinya Sumatera Barat ini dengan karakteristik destinasi yang cukup mumpuni ini bisa menjadi destinasi wisata internasional. Kayak direct langsung penerbangan kayak Bali misalnya kan. Jawa Timur misalnya. Ini penerbangan kita yang ke Kuala Lumpur aja. Ini ada teman-teman dari Malaysia, bagaimana kami mau capek-capek ke Sumatera Barat kalau lewat Jakarta dulu? Sampai kepada macet-macet ke Bukit Tinggi. Siapa yang mau relax? Ya, ini salah satu kendala Sumatera Barat. Bahwa itu yang saya bilang tadi. Salah satu unsur dari aksesibilitas itu belum terpenuhi. Diperlukan kebijakan. Kebijakan itu pertama adalah bagaimana gubernur atau wagub mengejar ke Menteri Perhubungan agar ada percepatan. Itu dia. Ya, yang kedua mendekati airline. Iya dong. Lalu yang ketiga bahwa Pangkatkan gubernur. iya, harusnya pemerintah daerah ya mengejar secepatnya pertama penambahan penerbangan dari domestik ya. Lalu yang kedua, pertama Malaysia itu harus segera ada pembukaan ya penerbangan. Katanya sudah mau dibuka bulan ini. Sudah, tapi kapan realisasinya? Pertanyaannya adalah ada upaya yang lebih konkret, yang lebih keras untuk membuka kuncinya, kan itu lagi Bang Uco. Ya, akhirnya. Bayangkan dari Jakarta itu penerbangan langsung ke Mentawai itu, banyak turis sana itu. Kita ketemunya di Jakarta padahal baru Mentawai. Berapa orang kehilangan waktu? Nah, saya pernah mengusulkan ya bahwa dibangun bandara internasional di Mentawai. Bandara internasional dibangun di Mentawai. Jadi penerbang Australia ke Jakarta itu kan melewat Mentawai. Dari Timur Tengah pun lewat Mentawai. Turun aja. Nah, turun sebentar. Dari awal tahun 2013-14 saya sudah berteriak di itu. Tanya Pak Yudas itu. Kembangkan Rokot atau di mana? Terserah. Tapi
Mentawai kan masih luas. Dibangunlah itu, tapi karena itu. Kenapa Labuan Bajo tiba-tiba digerakkan? Ada apa? Komunikasi yang baik dengan pusat. Nah, jadi kembali lagi ke politik. Ya itu dia. Jadi PAD kita hanya 2,4 triliun, tidak cukup lah itu. Mana? Beberapa perusahaan ini pada kolab. APBD kita 6,5 triliun lebih kurang. Kita hanya bisa menghasilkan dengan kemampuan sendiri kan 2,4 triliun. ya, seharusnya bisa lebih ya, tapi karena memang kapasitas Pak Daya tahulah ya, saya tidak mau bicara tentang itu. Jadi kalau mau berubah maka pendapatan harus ditingkatkan. Kita tahu kok gimana cara meningkatkan. Rata-rata lama sekolah kita hanya 9,07 tahun. Rata-rata SMP kita. Kalau Bang Uco S2 ada anak satu yang tidak sekolah tamat SD, tamatan SMP kita bertingkat 74. Iya, iya. Ini masih daerah industri otak. Yang mana sih? Bingung juga. Oke, terakhir apa pesannya kepada pengambil kebijakan terkait persoalan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata agar lebih cepat akselerasinya, Bang? Pertama, anggaran pasti. Anggaran, Dengan anggaran. ya, dengan program yang jelas, Program yang jelas, pasar yang jelas, segmentasi pasar pasar yang jelas. Target kita menurut saya Sumatera Barat hari ini cukup wisatawan Nusantara saja. Karena kalau asing itu jumlahnya dari dulu tidak jarang yang naik karena asing itu datang ke Sumatera Barat hanya ke Mentawai ya. Angka 7.000, 8.000 tidak pernah lebih dari dulu. Selalu itu. Oleh sebab itu maka mari fokus garap wisatawan Nusantara, buka akses secepat-cepatnya dan siapkan objek-objek kita dengan menghilangkan banyak cerita-cerita negatif terhadap objek itu. Dan memulainya berkolaborasi dengan para stakeholder. Ya. Itu pesan dan pemikiran konsep berpikir dari Bapak Asnawi Bahar terkait persoalan kecepatan pembangunan pariwisata Sumatera Barat yang masih diyakini sebagai salah satu sektor strategis, sektor unggulan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tujuannya adalah betul-betul untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Kita tutup, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Gat.